Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu, para sahabat semua di channel Kang Aceng ini. Dan semoga kabar Bapak Ibu semuanya baik ya, sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial masih di pemanfaatan Google Form untuk penilaian. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial mengolah hasil penilaian tersebut ya, dari data-data yang sudah terkumpul di drive kita melalui Google Form tersebut. Untuk itu mari kita sama-sama perhatikan tutorial berikut ini. Kita buka lagi drive kita. Tampilannya seperti ini ya, sudah ada di drive kita, dan file kita ini buka kembali. Kita klik 2 kali file Google Form kita. Oke, ini sudah terbuka file kita, dan di sini saya sudah mendapatkan respon 27 ya, berarti ada 27 siswa yang telah menjawab. Siapa-siapa sajanya nanti bisa kita ketahuan dengan kita mendownloadnya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah berpartisipasi merespon atau mengisi soal ini untuk kepentingan tutorial kali ini. Oke, kita lihat responnya. Nah, ini banyak sekali ya. Dan di respon ini kita cukup nanti untuk melihat hasilnya itu klik yang membuat spreadsheet ini ya, klik sini aja. Oke, dan ini kita buat baru ya, kalau memang belum pernah. Kalau sudah pernah mungkin ini tinggal lanjutkan. Oke, kita buat sini. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini hasilnya sudah kita bisa lihat ya. Ini yang mengisikan tadi 27 itu. Oke, dan selanjutnya dari sini kita download ya ke Excel. Nah, caranya kita lihat nih di sini, file ini ada klik file, klik menu download, dan kita download ke Excel ya, supaya nanti bisa mengubah atau mengolahnya mudah. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah terdownload ya, dan kita bisa buka ini file Excel-nya. Oke, sambil nungguin, saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang sudah mensubscribe channel saya ini dan like serta menyampaikan komentar-komentar, baik itu apresiasi maupun pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih semuanya. Oke, ini sudah terbuka ya, kita bisa mengolahnya, dan di sini kita dapatkan ini kapan dia mengirimkan jawaban, berapa skor yang didapatkan, kemudian namanya, kelas sesuai dengan yang kita mintakan ya, sampai terakhir ini ya yang soal memasangkan. Nah, di hasil dari downloadan ini kan skornya di sini baru tertera berapa yang dia peroleh dibagi skor tertinggi. Nah, sementara kalau kita memasukkan nilai ke pagar nilai itu kan nilainya antara 0 sampai 100 ya. Nah, karena itu kita harus mengolah ini secara manual nantinya, biar nilainya diubah menjadi antara 0 sampai 100. Baik, kita klik aja di kolom ini, kemudian kita klik kanan, nah insert ya, tambahkan kolom. Nah, mungkin di sini kita perlu membuat nama yang mungkin nilai gitu kan, dan berikan aja rumus ya. Rumusnya berarti sama dengan ini yang skor ini 0/30 ya, dibagi
total maksimal 30 kali 100 ya. Nah, untuk ininya biar nggak nanti makan kurung aja di sini. Oke. Nah, ini kita rubah ke bentuk angka ya. Nah, ke general atau ke bentuk angka ini nanti taruhlah jadi general ya. Dan setelah ini ketahuan ini ya kan benernya 0 ya. Ini nilainya 0. Nah, untuk mendapatkan nilai keseluruhan kita klik klik di sel ini, kemudian di kotak bawah itu kanan sampai keluar tanda plus ya, kemudian klik saja 2 kali atau ini di drag tarik begini ya, nanti akan muncul nilainya, atau bisa klik 2 kali di sini ya. Nah, ini otomatis nilai-nilainya muncul. Ini misalkan ini 30/30 ya, nilainya 100 ini ya. Ini benernya 14/30. Jadi berapapun skornya nanti akan otomatis ya. Jadi tidak harus setiap soal itu skornya sama gitu. Misalkan 50 soal, soalnya dibagi pilihan ganda semuanya 2, rata-rata 2, nggak mesti begitu. Kita bisa membuat skor ini tergantung tingkat berpikirnya. Kalau yang level 1 mungkin skornya 1, level 2 skornya mungkin 1 juga atau 2 gitu, dan seterusnya ya. Makin tinggi tahapan berpikirnya, skornya itu makin tinggi. Dan dengan rumus ini bisa ketahuan nanti nilainya itu bisa diubah menjadi 0 sampai 100. Oke, kalau ini komanya terlalu banyak, kita bisa atur di sini ya. Nah, misalnya ini kita ambil 2 digit, dan inilah nilai-nilai hasil akhir dari soal atau simulasi soal ini. Nah, lalu berikutnya ini kan kelasnya masih berantakan ya, kelas 10 IPS 4, IPS 3. Kita kan biasanya mau memindahkan ke Legger nilai berbasis kelas dan berbasis nama. Nah, ini perlu bantuan aplikasi untuk aplikasi Excel gitu untuk mengurutkannya. Nah, ini caranya bisa klik di nama-nama tabelnya ini, kemudian klik data. Nah, kita aktifkan menu filternya ya, klik oke. Setelah itu kita bisa mengatur ya, misalnya ini dari kelas tertinggi terendah ya. Oke, nah ini kan sudah mengurut langsung ya, 10 IPS 1, IPS 2 dan seterusnya, IPS 5. Kemudian kalau ada data-data yang tidak perlu, misalnya ini ya, ini bisa di delete saja. Dan untuk di data yang sesungguhnya mungkin kita bisa mengurutkan nanti berdasarkan nomor tes ya, karena nomor tes itu sudah menggambarkan pengkodean ya. Misalkan panitia ngatur untuk IPS 1 itu kodenya 111 misalnya, dimulai dari 001, 002 dan seterusnya. Jadi nomor ini bisa otomatis mengurutkan kelas, begitu juga namanya. Tapi mungkin secara manual nanti bisa menggunakan fasilitas ini ya di sortir. Setelah ini kita bisa ngecek nanti kelengkapan data. Kalau misalkan anak IPS ini ada 36 orang, sementara ini data baru masuk misalnya 34, berarti kan ada 2 orang yang tidak hadir. Nanti bisa diselipkan saja ya, mungkin di insert misalnya seperti ini ya, supaya urutannya sama dan nilai ini nanti bisa dikopikan ke Legger yang telah disediakan oleh panitia. Barangkali itu saja tutorial bagaimana mengolah hasil penilaian dari Google Form ini, dan ini sudah cukup membantu ya. Kita tidak perlu mengoreksi lagi, sudah bisa mendapatkan skor akhir. Dan untuk
di soalnya sendiri bisa kita atur ya. Kalau peserta itu bisa melihat skor langsung, kita klik yang bisa melihat, kalau tidak juga disembunyikan saja, dan skor akhirnya mungkin bisa diumumkan belakangan. Barangkali itu yang bisa kami bagikan. Terima kasih atas support Bapak Ibu semua telah subscribe channel ini dan partisipasinya khususnya untuk tutorial kali ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.